Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dengan NPL 15 2022 001. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS untuk bagian soal nomor 2A, di mana kita ditugaskan untuk membuat sebuah back-end dan juga front-end untuk melakukan parsing data dari database atau fetching data dari database yang akan ditampilkan pada user interface-nya. Nah, data tersebut juga nantinya akan diekspor dalam bentuk JSON. Ini contoh tampilan bentuk JSON-nya. Mungkin langsung aja ke kodenya. Langsung aja ke database-nya. Di sini saya sudah membuat database disesuaikan dengan kebutuhan soalnya. Untuk nama database sendiri IoT UTS dengan nama database sesuai soal yaitu data sensor. Nah, masing-masing kolomnya ada suhu, humidity, ID, lux atau kecerahan, dan juga timestamp. Di sini saya membuat 5 data dummy sebagai acuan agar dapat terlihat di halaman user interface. Oke, langsung selanjutnya di sini ada 2 file utama. Untuk file yang pertama itu ada konfigurasi untuk koneksi ke database-nya. Di sini ada menggunakan localhost. Portnya saya pakai 3307. Dan nama database-nya IoT UTS. Di sini saya pakai MySQL. Jadi untuk library yang digunakan adalah MySQL Connector. Nah, untuk backend-nya sendiri menggunakan Flash dengan memanfaatkan Flash. Flash ini cukup mudah digunakan sehingga saya memutuskan untuk menggunakan Flash. Di sini saya buat dulu untuk mengkoneksikannya. Jadi get db connection nama function-nya. Kita coba koneksikan dengan parameternya diisi sama tadi yang dbconfig. Selanjutnya di sini saya formatting untuk nanti digunakan untuk formatter di file exporting JSON-nya. Nah, di sini saya membuat 2 endpoint. Endpoint yang pertama itu digunakan untuk UI-nya, untuk menampilkannya lewat index HTML, dan juga endpoint yang kedua digunakan untuk jalur get datanya. Di sini untuk isinya sendiri di sini dapatkan koneksinya, di return dulu koneksinya tadi di atas. Nih, di return koneksi. Hasilnya itu kalau misalkan koneksinya nggak ada gitu, dia database connection failed. Kalau ada ya berhasil, dia nggak nge-return apa-apa. Terus saya coba di try buat fetching satu-satu datanya. Di sini saya fetching data suhu, data humidity max, data year max, dan setelah datanya sudah di fetch, terus dicoba diekspor ke dalam bentuk JSON. Nah, dan juga di return juga hasilnya. Di return JSONify, output JSON. Nah, lalu di halaman front end-nya, setelah si JSONify yang tadi di return, sehingga si JSON atau si data-data yang dalam bentuk JSON tadi itu sudah tersimpan di dalam endpoint API sensor data. Sehingga di halaman ini bentuk data JSON-nya. Sehingga di halaman front end-nya dilakukan fetching data secara langsung. Jadi nggak dipisah di file JavaScript terpisah. Tapi ini saya langsung disimpan di halaman utamanya atau di front end-nya. Di sini saya const API URL ini buat nyimpen URL tadi. Ini otomatis dilayangkan ke localhost. Jadi cuma dipakai endpoint aja di API sensor data karena si index HTML ini juga bagian dari app.py karena kita menggunakan Flash. Jadi sehingga langsung dipakai ke localhost-nya Flash tadi. Nah, ini di fetching datanya buat ditampilkan ke dalam front end-nya. Nah, ini adalah bentuk exporting dari nilai-nilai yang ada di dalam database ini. Nilainya memang hanya suhu, humidity, lux, tapi dari query tadi karena permintaan soalnya itu bentuknya seperti ini sehingga dibutuhkan yang namanya query untuk melakukan perhitungan-perhitungan kecil seperti suhu max, suhu min, suhu rata-rata, sehingga di sini di app.py-nya saya melakukan beberapa query. Ini contohnya ada untuk suhu misalnya. Select max untuk kolom suhu sebagai suhu max.
dan min dari kolom suhu sebagai suhu min, dan average dari kolom suhu sebagai suhu rata from data user. Nah, begitupun untuk eh, kolom-kolom yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah bentuk hasil dari JSON JSON edit online.org yang diminta sebagai kriteria pengumpulan agar terlihat lebih bagus. Ya, ini bentuknya kurang lebih seperti ini untuk JSON-nya. Nah, langsung aja mungkin didemonstrasikan untuk app-nya. Kita jalankan. Nah, kalau kita coba dibuka URL-nya, bisa dilihat di terminal dia berhasil untuk nge-get halaman HTML-nya dengan status code 200 dan juga berhasil diekspor si file JSON tadi. Nih, file JSON tadi berhasil diekspor. Dan kalau dilihat di sini ini adalah dashboard sederhana untuk menampilkan data tadi. Hasil tadi ada suhu maksimal, minimal, rata-rata. Nah, ini sebenarnya cuma menampilkan data-data dari JSON tadi gitu. Jadi nggak eh, belum real time karena memang posisinya hanya menampilkan data. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk nomor 2A. Terima kasih. Selamat siang.